Good morning. Let's all stand up together. Happy New Year, everyone. Welcome to the house of the Lord. I speak good days ahead of you in this 2024. Amen. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rindukanmu. Kami pandang tempat kudus-Mu Tuhan, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Nya lebih baik dari hidup. Mari semua katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Mari naikkan angkat tangan kita, memuji Dia. Haleluya. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayapmu, jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku harus kepadamu, rindukanmu. Kami pandang tempat-Mu Tuhan, tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, karena dekat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku Tuhan, menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, karena dekat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Let's clap our hands together. We sing His goodness has been born in our life. Tuhan seumur hidupku, dan menekan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, karena dekat tanganku demi nama-Mu. Sungguh Engkau menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan, jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwa kami melekat kepadamu Tuhan. Yes. Kita nyatakan bahwa Yesus kita dari dulu, sekarang dan selamanya, Dia Yesus yang ajaib. Amin.
masih ada mujizat. Apa yang masih kita doakan saudara? Mujizat apa yang kita masih berharap pada Tuhan? Masih ada mujizat. Yesus tetap ajaib dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya tetap sama untuk kita. Amin. Dalam minggu ini waktu saya menyiapkan hari ini, ada a couple words yang Tuhan sampaikan pada saya. Dan dia bilang to have good days in 2024, untuk memiliki hari-hari yang baik di dalam tahun ini. Amin. Ini kita banyak berharap, ini itu goal kita di dalam 2024 ini. Banyak yang kita masih doakan, gumulkan untuk berharap sesuatu yang baik di dalam tahun ini. Dan Tuhan berkata, you will see good days. Engkau akan melihat hari-hari yang baik. Bukan cuma satu hari baik, tapi hari-hari baik yang kita jalani di 2024 ini. Terima kasih Tuhan. Saya mau membagikan juga ada ayat Psalm 23 verse 6 di Passion Translation. It says, so why would I fear the future? Only goodness and tender love pursue me all the days of my life. Can we say amen? Amin. Saya berdoa untuk setiap Anda di tempat ini maupun yang online. Saya berdoa untuk His goodness and His tender mercy, His peace, His joy. Everything yang engkau perlukan, everything that you need, He will fulfill you. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan semua yang kami perlukan saat Kau mati di kayu salib buat kami. Engkau telah membayar semua dosa-dosa kami, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami datang sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sangat kasihi. Dan Engkau membayar semuanya itu. Sekarang kami bisa menerima segala yang baik yang Engkau sediakan bagi kami. Your goodness is running after us, Lord. And we pray in 2024, we pray that every single person in this room, the one that is watching online, to see good days. Not only good day, but good days. That our days will be filled with your joy, with your peace, with your blessing, with good health, with provision, with protection, everything that we need. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. Kau baik, Tuhan. And this morning we just want to lift up our hands, our voice, and our heart and our eyes to you. For you are the God who was always good to us. And your heart is always toward us. Hallelujah. Till I lay my head, I will
sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Say all my life. All my life you have been faithful. Yes, Lord, you have. All my life you have been
running after us. Let's receive it. Let's receive it. His goodness is running after you. His favor is running after you. Tuhan Yesus, kebaikan-Mu selalu mengejar hidup kami, dan Engkau Tuhan merangkul kami dengan kasih-Mu yang lemah lembut, Your tender love embracing us. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, mata-Mu selalu memandang atas kami. Engkau menuntun langkah kami, menyediakan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu yang selalu terpancar dan menerangi setiap jalan kami. Terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk waktu-waktu yang luar biasa yang telah Engkau sediakan di tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kesetiaan-Mu yang selalu nyata dan tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan kami. Kepada-Mu Tuhan Yesus kami berikan segala kemuliaan, segala hormat, segala syukur, pujian hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya boleh mengatakan amin. 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 Tuhan berkati Anda semuanya. Anda boleh duduk sementara. Kita akan menerima perjamuan kudus bersama-sama. Kata yang penting sekali yang saya mau Anda ingat, Anda terima pada hari ini adalah sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Tuhan mengatakan sudah selesai. Apa yang sudah Dia selesaikan, saudaraku? Apa yang Dia sudah selesaikan? Semua hal, semua perkara di dalam setiap kehidupan kita, semua tantangan, semua pergumulan sudah selesai. Sudah beres. Semua sakit penyakit, semua kelemahan, Dia katakan sudah selesai, sudah dibereskan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dan Dia memberikan risi, tanda terima, yang mengatakan semuanya sudah dibereskan. Aku sudah menanggung semuanya itu untuk engkau. Apa tandanya yang sudah selesai? Yaitu Dia dengan luar biasa, dengan kuasa Roh Kudus Dia bangkit kembali. Pada hari ketiga, pada hari Minggu, kebangkitan Yesus nyatakan, dan kita semuanya boleh bersuka cita bersama-sama karena semuanya sudah selesai. Apapun juga yang Anda hadapi saat ini sudah diselesaikan, dan kita boleh mengucap syukur untuk apa yang sudah diselesaikan. Meskipun kita mungkin masih melihat hal-hal yang masih belum beres, tapi Dia sudah menyelesaikan. Kita boleh bersuka cita dalamnya, dan kita mengingat kembali apa yang sudah Dia kerjakan untuk kita.
semuanya. Pada hari ini, waktu kita menerima tubuh dan darah Yesus, sekali lagi kita merayakan akan apa yang Yesus sudah selesaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat bersama-sama. Roti ini adalah tubuh Yesus. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh-Mu yang Engkau berikan untuk kami. Pecah-pecahkan bagi kami semuanya. Dalam tubuh-Mu Tuhan, Engkau menerima dan mengalami bilur-bilur, siksaan dan semua cambukan atas tubuh-Mu yang seperti sawah yang dibajak, tulang-tulang yang terbuka. Tuhan Yesus, terima kasih, melalui bilur-bilur-Mu itu kami sudah disembuhkan, sudah selesai semua sakit penyakit kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan, untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima bersama-sama. Kita berangkat cawan bersama-sama. Cawan perjanjian baru telah Kau tumpahkan bagi kami semuanya. Darah Yesus diberikan untuk pengampunan dosa. Sudah selesai semuanya. Dosa kami semuanya sudah Kau tanggung. Dosa yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melimpahi kami luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang Kau berikan dan kami terima dengan sukacita, dengan iman kami. Terima kasih untuk kasih yang melimpahi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membawa kami, menjadikan kami kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima bersama-sama. Haleluya. Katakan bersama-sama, inilah apa? Kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our nation. Connect with God, make disciple. God bless you. Jesus love you semuanya. Thank you tim musik. Thank you tim IT. Thank you juga. Ya, kita boleh bersama-sama menikmati. Dan juga untuk YouTube viewer, sekali lagi selamat tahun baru, tahun yang baru ini. Hal-hal yang luar biasa saya percaya di tahun 2024. Perkara-perkara besar keajaiban Tuhan dinyatakan dengan berlimpah-limpah
di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Selamat datang semuanya, masuki tahun yang baru ini. Selamat datang Bapak Ibu, saudara sekalian. Dan kita boleh mengalami apa yang Tuhan janjikan dan apa yang Dia sudah sediakan, apa yang Dia telah selesaikan di atas kayu salib. Kita semuanya akan terima bersama-sama dengan tema yang baru, Alive in Calling. Hidup di dalam panggilan Allah. Alive in Calling. Hidup dalam panggilan Allah. Selamat datang untuk Ibu Lani, Joshua's mom. Oke, kalau Anda ingat Joshua's mom, oke, Ibu Lani. Selamat datang. Oke. Ya, Alive in Calling. Hidup di dalam panggilan Allah. Pada hari ini, saudaraku, saya akan mulai dengan satu joke gitu ya. Tahun baru ada joke yang baru ya, saya ingin berikan kepada Anda. Bukan joke ya, tapi ini something yang sangat menggelitik begitu ya. Karena saya bertemu dengan keponakan saya beberapa hari yang lalu. Apa yang dia katakan selalu, wah, saya pakai Google, semuanya saya Google. Saya Google ini, saya Google itu saya Google, ini saya Google, semua di Google. Anda tahu Elon Musk yang ditakuti oleh dia, siapa company-nya? Google. Google yang ditakuti. Jeff Bezos, Amazon, dia mengatakan Google itu seperti gunung, tidak bisa disingkirkan, hanya bisa dipanjat. Oke, Google, saudaraku. Nah, apa hubungannya, saudaraku? Saya tahu Anda semuanya pakai Google, tapi Albert Einstein satu hari, Albert Einstein, tahu ya? Albert Einstein, who's that? Albert Einstein. Dia ditanya oleh temannya, saya minta nomor telepon kamu. Albert Einstein kemudian mengeluarkan buku catatannya. Dia buka gitu, dia, kamu ini bercanda ya? Kamu nggak hafal nomor telepon kamu? Kamu gimana sih? Kenapa saya harus menghafal nomor telepon yang bisa saya dapatkan dengan gampang dalam buku ini? Kalau Anda mengatakan, kenapa saya harus tahu semuanya kalau saya bisa Google semuanya? Oke. Yes, Albert Einstein tidak hafal nomor teleponnya, Anda lebih hafal, berarti Anda lebih hebat dari Albert Einstein, oke? Tapi Anda masih pakai Google, oke, untuk mencari semuanya. Ngecek khotbah saya, Anda pasti pakai Google, oke? Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang identitas, saudara ya. Di dalam panggilan kita ini kita harus tahu identitas kita. Seorang menulis buku pernyataan yang sangat intriguing, yang sangat menarik sekali dan menggelitik. Dikatakan demikian, next slide. You were born an original, don't die a copy. Jadi kamu ini terlahir asli, jangan mati sebagai tiruan. Satu waktu saya ingin meniru seseorang yang saya pikir wah luar biasa. Satu hari saya ikut di dalam Summer Mission, saudara ya, Summer Mission. Di dalam Summer Mission ini Pastor Dhani Hanafi itu yang memimpin. Itu zaman tahun 1997 begitu ya, sebelum tahun 2000, sebelum saya pindah ke Atlanta. Saya ikut sama mission ke Kalimantan, ke Sumatera, ke daerah Sulawesi segala macam. Selama 3 minggu, Pastor Dhani Hanafi itu memimpin Summer Mission ini, dan saya perhatikan cara dia ngedrill. Ngedrill itu apa ya bahasa Indonesia ya? Drilling. Apa? Bukan ngedrill orang. Ngetrain. Ya secara itunya di training, dilatih gitu ya. Jadi selama 3 minggu itu di drill terus. Minggu pertama
masih oke ya. Minggu kedua mulai breakdown, mulai breakdown, dan minggu ketiga tinggal disuruh apa aja langsung dikerjain. Bahkan punya motivasi sendiri mereka. Jadi selama 3 minggu kemudian pulang menjadi pribadi yang berbeda. Cinta Tuhan luar biasa. Wah, pokoknya berbeda sekali para anak-anak muda, saudara. Lebih muda daripada Joshua, lebih muda. Muda sekali, lebih muda daripada Nation, lebih muda. Teenagers, Anak muda itu dia ngedrillnya gimana caranya saya perhatiin. Saya bilang, wah saya akan mau jadi seperti Pastor Dhani ini. Saya pulang ke Oklahoma, ya, saya masih di Oklahoma. Saya akan drill jemaat saya seperti begini supaya dalam waktu 3 minggu itu semuanya berubah, semuanya cinta Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saya frustrasi, saudaraku. Saya frustrasi karena saya nggak bisa jadi seperti Pastor Dhani. Saya nggak bisa melakukan apa yang dia lakukan, nggak bisa. Oke? Dan saya merasa lucu sekali untuk menirukan seperti dia, lucu. Jadi frustrasi sekali. Jadi situ saya belajar, saya nggak bisa menjadi orang lain. Saya hanya bisa menjadi seperti apa saya. Oke? Oh, pastor orangnya sabar, gitu ya. Oh, suka mancing, pantesan sabar. Orangnya sabar. Ya, saya jadi seperti apa yang saya jadi. Saya seperti apa saya, saudaraku ya. Jadi kita lahirnya sebagai orang yang melankolik, punya gini ini, itu ya begitulah modelnya. Jadi tidak bisa menjadi orang lain, saudaraku ya. Karena di zaman sekarang ini ada yang namanya identity crisis, krisis identitas. Saya rasa Anda tidak ada di sini yang mengalami krisis identitas. Tetapi saya mau tantang Anda semuanya untuk melihat siapa Anda yang sebenarnya. Apa yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda ini sebagai orang yang percaya. Siapa Anda? Oke? Anda bukan bintang film. Anda bukan bintang film seperti si A, si B, si C. Oke? Anda bukan foto model seperti A, B, C. Oke? Anda mungkin layak atau bisa menjadi foto model atau menjadi bintang film. Anda mungkin menjadi orang-orang yang keren, layak mungkin dari model Anda, dari sikap Anda yang gym terus gitu ya. Anda bisa gitu, tapi Anda bukan mereka. Benar ya? Ini adalah namanya krisis identitas di zaman sekarang ini. Yang saya mau pada hari ini Anda melihat siapa kita ini yang sebenarnya. Pertama dari Mazmur 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah Anda benar-benar menyadari bahwa kejadian kita ini ajaib dan dahsyat? Kejadian kita itu ajaib dan dahsyat. Masing-masing kejadiannya ajaib dan dahsyat. Selamat ulang tahun orang mengatakan. Ada yang bilang selamat hari jadi. Oke. Hari jadinya mungkin 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, 60 tahun, 70 tahun yang lalu. Hari jadi. Kejadian Anda itu dahsyat dan ajaib. Apakah Anda pernah berpikir kalau Anda masih muda gitu ya, atau ya I don't know, apakah Pak Bom masih berpikir gitu ya, saya berharap saya lebih tinggi, saya berharap saya lebih langsing gitu ya. Saya berharap saya memiliki hidup yang lebih kecil, lebih mancung, maka saya akan bisa lebih sukses. Apakah Anda pernah berpikir demikian? Please, saudara jangan mendasarkan harga diri dan kemampuan Anda untuk sukses pada penampilan Anda atau pada komentar-komentar positif atau yang negatif dari orang lain. Tidak perlu demikian, tidak perlu mendasarkan itu. Oke, yang penting Anda juga jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Apalagi membandingkan dengan orang lain, dengan para model, dengan para bintang film, orang yang ada di dalam di pandangan mata publik terlihat sukses karena penampilan mereka.
Oke, tidak perlu membandingkan diri Anda dengan seperti mereka. Jadi maksud saya itu bukan berarti saya mau supaya Anda kelihatannya lusuh gitu ya, semerawut, semuanya berantakan. Bukan itu maksud saya, bukan itu tujuan saya untuk Anda tidak melihat yang lain. Tapi saya rasa itu apapun juga keadaan Anda, nah berapapun tinggi badan Anda, berat badan Anda, atau ukuran hidup Anda adalah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan tentang diri Anda. Anda adalah mahakaryanya. Anda diciptakan secara menakjubkan dan dahsyat. Anda sadari itu? Menakjubkan dan dahsyat. Saya heran kadang-kadang orang yang menurut saya katanya sudah ganteng, sudah cakep itu, masih merasa kurang. Masih mengatakan, aduh saya ini seperti dia, begini. Aduh kamu tuh apa kurangnya? Saya merasa begitu ya. Masih ada. Jadi bukan masalah keadaan dirinya, tapi masalah pengertian. Mau selalu menampilkan atau mendasarkan dirinya dengan situasi orang lain. Oke? Jadi kita mulai melihat diri kita sendiri, jati diri kita. Mulai menilai Anda dalam cerminan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, ini adalah advantage, keuntungan, hal yang baik. Dan kita memuji Dia di atas segala semuanya itu setiap hari. Kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang bisa seperti Anda. Anda itu spesial, Anda itu luar biasa. Kok bisa begitu ya? Bisa, memang Tuhan itu luar biasa juga. Jadi ajaib apa yang Tuhan buat. Ajaib, Anda itu keajaiban Tuhan di dalam kehidupan Anda. Anda itu adalah hal yang ajaib dari Tuhan. Hal yang pertama yang ajaib dalam kehidupan Anda adalah diri Anda diciptakan secara dahsyat dan ajaib oleh Tuhan. Nah, disitulah sehingga kalau kita tahu, mengerti hal demikian, kita akan memperlakukan tubuh kita ini dengan baik dan memberi Anda sikap yang cantik, ya, sikap yang kuat. Batin kita ini dikuatkan gitu ya, sehingga orang-orang lain mau tidak mau akan menyatakan favor kepada Anda, menyatakan kebaikan kepada Anda. Karena melihat Anda yang diciptakan Tuhan luar biasa dan Anda menyadari itu semuanya. Oke, paling geli telinganya kalau mendengarkan orang bilang, aku ingin jadi seperti dia. Gitu. Mungkin Anda bisa, mungkin itu memotivasi Anda untuk lebih maju lagi. Baik, saudara, bisa memotivasi Anda untuk lebih maju, tapi bukan itu dasar jati diri Anda. Bukan itu dasar jati diri Anda. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Anda menyadari bahwa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Anda ini ajaib. Model Anda ini spesial. Saudaraku, orang melihat kita, orang Indonesia itu sama semua modelnya. Saya melihat orang bule awal-awal dia modelnya sama semuanya. Orang Afrika saya lihat modelnya sama semuanya, sehingga membedakan namanya, oh kamu sama siapa, lupa, soalnya sama semuanya, jadi tidak bisa membedakan dengan mudah. Biasa kita mengalami kesulitan demikian, tapi Tuhan menciptakan Anda ini spesial. Dia tahu nama Anda, benar ya? Tahu nama Anda. Dia tidak memanggil Anda dengan nama belakang Anda. Dia memanggil Anda dengan nama depan, nama awal, nama pribadi Anda, first name. Dia memanggil Anda itu tidak dengan sebutan-sebutan yang aneh juga. Kevin Kusuma dipanggil Kesum, Michelle Dohul dipanggil MD, ya. Bukan begitu, saudara. Tidak demikian.
Dia tidak panggil juga dengan sebutan pendek. Samuel panggil Sam, no, bukan. Dia memanggil Samuel. Dia malah manggilnya 2 kali. Samuel. Dia ngomong sama Saul yang menyiksa orang-orang pengikut Kristus pada waktu itu. Saul. 2 kali dia sebut. Make sure, pastikan yang dipanggil itu dengar. Samuel. Saul. Anda pernah dengar enggak? Dipanggil Tuhan 2 kali. Harminto. Belum pernah saya mendengar itu, tapi di dalam roh saya lalu merasakan Tuhan memanggil saya dengan nama saya. Oke. Tapi saudaraku, ini Tuhan demikian, bukan orang lain, tapi Tuhan sendiri yang dikatakan ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita perlu menyadarinya, saudara. Nah, kita lihat beberapa ayat dari Mazmur 139 ini yang adalah Mazmur tentang pengenalan Tuhan akan kita secara personal, secara pribadi. Dia mengenal kita secara pribadi. Coba beberapa ayat kita lihat di Mazmur 139. Sebelum saya maju lebih lagi, yaitu ayat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Oke. Dikatakan dia menyelidiki dan mengenal. Kalau Tuhan menyelidiki itu dia tahu dengan detail, saudara ya. Dia menyelidiki nggak asal lewat saja. Dia tahu in detail, tahu secara detail keadaan Anda. Rambut kepala Anda pun dia tahu berapa banyaknya. Anda tidak pernah menghitung, orang yang Anda kasih juga tidak pernah menghitung. Tuhan tahu, dan karena dia menyelidiki, dia tahu detail Anda. Luar biasa, mengenal kita. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dia tahu waktu kita lagi ups atau lagi down. Dia tahu kita lagi dalam keadaan sukacita senang atau lagi banyak kepikiran. Dia tahu, saudaraku. Dia tahu benar. Dikatakan engkau mengetahui. Thank you, Lord. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi bukan mendadak Tuhan itu merasa ups, baru ketahuan gitu ya. Tuhan baru sadar. Tuhan tidak pernah mendadak sadar. Dia tahu dari jauh, dari awal sampai akhir. Dia tahu keadaan kita. Mazmur 139 ayat 3 selanjutnya dikatakan, engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Yang ini saudaraku, segala jalanku kau maklumi. Pada saat kita lagi banyak masalah, lagi kita banyak tantangan, bahkan kita lagi pacaran, mengejar pacar, kita lagi mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan kita ini. Apa yang terjadi saudaraku? Dia dikatakan, aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Dia tahu semuanya. Dikatakan, you carefully observe, you aware of everything. Menyadari, dia sadari, dia tahu, dia mengerti situasi kita. Certainly dikatakan, my tongue does not frame a word without you. Jadi dikatakan di ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi setiap perkataan kita yang kita mau keluarkan kepada orang lain, yang kita mau bicarakan, kita mau sampaikan, dia tahu semuanya. Dan dia memberikan kepada kita dorongan, memberikan kepada kita tuntunan, sehingga perkataan kita ini pun yang kita keluarkan itu diarahkan oleh dia. Kadang-kadang kita asal ceplos gitu ya, ngomong sembarangan, karena kita pikir this is cool, ini yang cool nih. Bagi orang zaman sekarang kan begini, harus ceplos, harus sikat sana, sikat sini. Perkataan kita ini banyak menyakitin orang, merendahkan orang. Kita pikir cool, padahal Tuhan mengingatkan kita, ngomongnya
menguatkan, ngomong yang memberikan kehidupan, ngomong yang membangun. Tapi kita nggak peduli. Tuhan sudah memberitahu, tapi kita nggak peduli. Saudaraku, dan kita hidup dengan identitas yang berbeda. Wah, seperti dia itu kalau ngomong hebat, berani, ceplas-ceplos, pokoknya sikat sana sikat sini. Saya mau seperti dia. Anda bukan dia, oke? Anda dikatakan kita ini ada somebody yang seseorang yang dibentuk oleh firman Tuhan. Orang percaya itu beda, saudaraku. Nah, ada pertanyaan yang kita bisa lihat di sini dikatakan who you are, identify yourself with. Dengan siapa Anda ini mengidentifikasi diri Anda? Dengan siapa? Bahkan jangan mengidentifikasi diri Anda dengan saya. Aduh, pastor, wah, luar biasa. Anda bisa mempelajari apa yang saya lakukan kepada istri saya, gitu ya. It's okay gitu ya. Tapi kalau kita bicara kehidupan pernikahan, Anda tidak meniru harus seperti saya, sabar seperti pastor. No. Identifikasi Anda kepada siapa? Ada pertanyaan yang sangat penting sekali pada awal tahun ini. Kita mempunyai kesempatan untuk membuka hati kita, pikiran kita, bahwa identitas kita ini ada di dalam Yesus Kristus. My identity is in Christ. My identity is in Christ. Oke, di dalam Kristus Yesus. Kenapa, saudaraku? Kenapa dikatakan di 2 Korintus pasal yang kelima jelas dikatakan ayat 17. 2 Korintus pasal yang kelima 17. Next slide, go ahead. Dikatakan dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya jelas dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Anda bagi orang percaya itu adalah ciptaan yang baru. Jadi Anda bukan Anda yang lama, tapi Anda adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Anda ini adalah orang-orang yang baru, ciptaan baru. Oke, ciptaan baru. Jadi your origin already changed. Asal mula Anda itu diperbaharui. Oke, apapun juga yang Anda miliki yang lama itu sudah diperbaharui. Yang bagus tetap bagus, yang jelek jadi bagus. Okay. Karena kita tahu diperbaharui sesuai dengan identitas Kristus. Kristus. Galatia 3 dikatakan di situ, Galatia 3 ayat 27 dikatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah mengenakan Kristus. Jadi kita memakai Kristus, dia kelihatan Kristus. Bukan lagi kita, apalagi kita yang lama, bukan. Tapi Kristus yang nampak. Jadi kita ini punya identitas Kristus, saudara ya. Jadi kamu telah mengenakan Kristus. Wow. Jadi kita mengucap syukur untuk janji Tuhan ini, karena kita ini ciptaan yang baru, diciptakan ciptaan yang baru. Tidak perlu kita merasa kurang ini kurang itu, karena di dalam Kristus semuanya ada. Kristus yang luar biasa itu ada. Saudara, kalau Anda melihat daftar gitu ya, siapakah kita di dalam Kristus itu, kita bisa melihat daftarnya itu luar biasa, saudara ya. I am dikatakan God's child, anak Allah. Next slide dikatakan I am God's child. Kalau Anda membaca ini semuanya ada ayat-ayatnya yang mendukung. Dikatakan I am a friend of Christ. So Anda ini saudara ya, bukan sembarangan loh. And you are a member of Christ Church. Kita ini adalah anggota gereja Kristus. Kita adalah punya warga negara surgawi. Oke, kita seringkali melihat identifikasi kita melalui kartu ID. Oke. Saya bisa lihat kalau jalan-jalan, saya bisa lihat orang ini dari mana, kurang lebih dari paspor warnanya. Oh biru, oh kira-kira dari Amerika. Merah, oh kira-kira ini mungkin
daerah komunis Cina atau dari Rusia gitu ya. Hijau, oh dari daerah Muslim biasanya. Dari Pakistan, mungkin dari Indonesia, ketahuan gitu ya. Bisa kita lihat identifikasi orang tuh dari itu semuanya. Kita yang tidak kelihatan, kita adalah warga surgawi yang luar biasa. Oke, kita tanam itu dalam hati kita, dalam pikiran kita adalah warga surgawi. Di dalam Kristus itu berbeda, saudara ya. Kita adalah ciptaan Allah. Luar biasa, ini banyak daftar yang panjang. Kalau saya nanti bisa berikan yang lebih panjang lagi, ada saudara ya. Anda diciptakan demikian. Apa maksudnya, Pastor? Apa yang Anda maksudkan dengan identifikasi baru? Kita akan berkata dengan cepat sekali. Pastor tahu kan, kakek saya ini mempunyai masalah mental. Macam-macam masalahnya. Ayah saya juga punya masalah kejiwaan loh. Jadi wajar saja kalau saya punya masalah kejiwaan. Jadi semuanya perlu terapi. Saudaraku, Anda harus saja mengidentifikasi diri Anda dengan Adam yang salah. Oke, Adam Anda itu adalah Adam yang kedua atau yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu identifikasi kita. Jika kita orang percaya menerima Dia, kita mengidentifikasi bukan dengan Adam yang lama, yang pertama, tapi Adam yang terakhir. Adam yang terakhir. Penting buat kita untuk bisa punya iman yang demikian, karena kita adalah umat yang baru, diperbaharui dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan demikian. 1 Korintus 15 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam adalah makhluk yang hidup, tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Dalam Kristus Yesus kita ini hidup di dalam gambar Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Itu kita menerima kehidupan, kita menerima roh yang menghidupkan. Melalui Anda akan mengalir hal-hal yang luar biasa, kehidupan terang akan mengalir melalui Anda, sehingga orang itu akan melihat Anda itu punya favor kepada Anda, karena Anda gambarannya adalah Kristus Yesus. Anda sadari hal ini, gak perlu menjadi seperti orang lain, gak perlu bersikap seperti orang lain. Apalagi Anda punya pikiran kalau dulu orang tua saya gini, DNA saya punya sakit penyakit paru-paru, sakit penyakit jiwa, sakit penyakit tekanan darah, orang tua demikian. Dokter selalu mengecek itu. Dia ngeceknya tahunya dari Adam yang pertama. Tapi Anda di bawah Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Anda punya karakter, Anda punya situasi, Anda mempunyai gambaran, mempunyai keadaan. Yesus Kristus sendiri. Jadi DNA Anda bukan DNA dari orang tua lagi, tapi dari Yesus Kristus. Anda terima itu, Anda alami itu, meskipun Anda masih kelihatannya seperti orang tua Anda, mirip kepada orang tua Anda, that's okay, tapi Anda menyadari bahwa hidup Anda ini punya dasar Yesus Kristus. Bahkan tidak hanya DNA, tapi Anda itu adalah seperti Dia. Anda adalah Dia. Karena dikatakan, kalau Anda lihat daftar My True Identity gitu ya, ini identitas lengkap Anda. Banyak sekali kalau Anda mau lihat, ini masih dari Matius ke Efesus, masih banyak sampai nanti ke Wahyu, masih banyak sekali. Oke, ini identitas yang benar Anda di dalam Yesus Kristus. Oke. Dan saya tutup dengan ayat ini. Anda lebih daripada itu, tidak hanya mirip saja, tapi Anda adalah seperti Dia. Anda adalah seperti Dia. Anda adalah Dia sendiri. Dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 17, ayat terakhir, dikatakan demikian, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini.
sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan as He is. So are we in this world. Bukan di dunia yang akan datang, tapi in this world. As He is. Sebagaimana Dia, kita juga sama seperti Dia di bumi ini. Saudaraku, kata as He is ya, is itu saat Dia saat ini, sekarang. Kalau Dia mengatakan as He was waktu kita tahu pelayanan Dia di Israel, pelayanan Dia di Yerusalem, pelayanan Dia kepada orang Israel pada waktu bersama dengan murid-muridnya dulu 2000 tahun yang lalu, as He was. Luar biasa bagaimana Dia melakukan hidup berjalan. Kita lihat, kalau kita dibandingkan dengan Dia yang dulu aja sudah bagus, sudah luar biasa, as He was. Tapi dikatakan no, as He is. Jadi sekarang ini, saudaraku, saya mau menantang kita semuanya. Saya mengajak kita semuanya untuk melihat diri kita as He is. Apakah kalau Anda lagi frustrasi gitu ya, Anda bisa mengatakan, apakah Tuhan lagi frustrasi sekarang ini? Okay. No. Saya selalu mengatakan pada lutut saya, as He is, so are my knee. Dia lututnya kuat, demikian juga lutut saya. Selalu saya katakan demikian. Saya selalu melihatnya demikian, saudaraku. Jadi bukan lagi untuk membayangkan, tapi kita menerima apa yang dikatakan. As He is, so are we. As He is, so are we. Sebagaimana Dia yang saat ini shalom, tidak kekurangan satu apapun juga. Demikian juga keadaan saya, rumah tangga saya, pribadi saya, semuanya shalom, tidak kekurangan satu apapun juga. Dia yang begitu penuh dengan kasih, demikian juga saya penuh dengan kasih. As He is, bagaimana Dia. Bukan saya mengatakan ini dari apa yang saya mau katakan, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan dengan jelas sekali. Sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Anda boleh menerima ini apa adanya dan selalu memandang kepada Dia. Mengatakan saya punya identitas di dalam Yesus Kristus. Tidak kurang ini, tidak kurang itu, semuanya lengkap sebagaimana Dia saat ini. Saya juga ada di dunia. Oke, jadi hidup Anda, jalan Anda akan berbeda, tapi menyenangkan sekali. Hidup Anda berbeda, tapi orang lihat Anda itu orang yang punya banyak favor di dalam Tuhan. Hidup Anda berbeda, jalan Anda, sikap Anda berbeda, tetapi Anda tidak aneh. Karena Anda tahu siapa Anda ini sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Oke, bagaimana tidak bisa bersuka cita dalam situasi ini? Karena sebagaimana Dia, kita juga di dunia ini, kita bisa bersuka cita, kita bisa bergembira, sehingga apapun juga yang kita mau terima pada tahun ini 2024, di tahun yang baru ini, Anda punya tantangan baru ataupun keinginan New Year Resolution yang Anda punya pada tahun yang baru ini, Anda bawa kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama untuk apa yang Anda mau alami, terima di tahun yang baru ini. Anda punya New Year Resolution, bawa kepada Tuhan. Oke, bukan cuma saya mau berolahraga lebih lagi, ya. Saya mau tidak mau skip gym, saya akan banyak tidak akan banyak makan. Tidak cuma hal demikian. Apa yang Anda ingin doakan, Anda yang ingin rindukan, Anda bawa kepada Tuhan bersama-sama. Kita sama-sama bawa kepada Tuhan. Anda punya 1, 2, 3, 4, 1 lusin, up to you.
Sementara ini episode 1 Anda bawa kepada Tuhan dan kita doakan bersama-sama. Amin, saudaraku. Saya minta musician dan maju. Kita akan berdoa bersama-sama. We close this first week of Sunday dengan hati yang luar biasa, sukacita. Angkat suara kita bersama-sama. I love you, Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Haleluya. Saudaraku, di selama bulan Januari ini saya akan memberikan kesempatan kita semuanya membawa permohonan doa kita untuk tahun 2024. Oke, apakah itu satu atau satu lusin, whatever Anda bawa, Anda catat, Anda angkat kepada Tuhan, dan kita doakan bersama-sama selama bulan Januari ini. Kalau hari ini ada di antara Anda yang punya permohonan itu, Anda bawa kepada Tuhan bersama-sama. Saya ingin berdoa untuk Anda. Bapak Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru. Terima kasih di awal tahun ini Tuhan Yesus, kami melihat Yesus Kristus sebagai identitas kami. Sebagaimana Engkau ada, demikian juga kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap kami yang luar biasa. Apapun juga permohonan doa kami pada hari ini Tuhan Yesus, kami angkat kepada Engkau. Permohonan doa yang sudah ada dibawa kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau boleh melihat, Engkau tahu, Engkau mengenal, Engkau memeriksa, Engkau Tuhan mengetahui semuanya dengan detail. Dan Engkau boleh jawab Tuhan Yesus di tahun 2024 ini. Jawaban-jawaban doa, keajaiban-keajaiban terjadi dari setiap pribadi, setiap anak-anak yang Kau kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Engkau adalah Allah yang memperhatikan. Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau melawat kami dengan spesial hari demi hari. Engkau adalah Allah yang memanggil nama kami dan yang berbicara kepada kami. Engkau adalah Allah yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mengatakan